Pandemi COVID-19 tidak terasa sudah mencapai hampir 3 tahun. Dan bagaimana dampaknya terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak, kita bisa lihat, kita tinjau pertama kali dari aspek fisik ya. Fisik itu kita lihat dari pertumbuhan anak. Beberapa parameter yang bisa kita lihat adalah peningkatan berat badan ya, pada anak-anak, tidak termasuk pada bayi ya. Penambahan berat badan ini pada saat masa pandemi ini sangat luar biasa, terutama pada anak prasekolah, anak usia sekolah dasar dan juga remaja. Mengapa hal itu terjadi? Kita bisa lihat pada masa pandemi hampir sebagian besar kegiatan anak itu di rumah ya, baik sekolah, bermain, aktivitas olahraga yang terbatas. Itu yang menyebabkan penambahan berat badan yang berlebihan. Dan juga orang tua secara tidak sadar maupun sadar memberikan asupan nutrisi yang lebih banyak ya, lebih adekuat supaya meningkatkan tingkat daya tahan tubuh. Mereka memberikan asupan makanan porsinya berlebihan, sedangkan pengeluaran anak dalam hal ini aktivitas fisik yang berkurang sehingga memungkinkan penumpukan lemak di tubuhnya menjadi lebih besar. Dan memang kita lihat dalam 3 tahun terakhir ini, angka obesitas pada anak selama pandemi ini cukup meningkat dibandingkan angka obesitas sebelumnya. Selain masalah fisik, ternyata masa pandemi ini memberikan masalah atau dampak terhadap masalah psikososial anak maupun mental anak ya. Pada awal-awalnya banyak beberapa anak yang merasa takut atau cemas ya, karena kita lihat di sekeliling kita banyak sirine ambulan ya, yang biasanya senyap itu sangat bertubi-tubi sirine tersebut, dan membuat anak mungkin melihat orang tuanya panik ya atau cemas, menyebabkan anak tersebut juga cemas ya. Memang anak tersebut masih di dalam rumah, tapi menyebabkan perilaku cemasnya meningkat ya. Dan kalau kita lihat bila orang tuanya keluar rumah, anaknya sering bertanya-tanya kapan kembali, bagaimana kabar orang tua di luar rumah, dan juga menginginkan mereka kembali ke rumah dengan segera. Selain itu, masalah psikososial yang dapat dihadapi selama masa pandemi adalah terisolasinya anak dengan teman sebaya ya. Mereka tidak boleh di luar rumah kan, mereka harus hanya di rumah saja, sehingga mereka hanya bertemu dengan orang-orang di rumah. Yang memiliki saudara kandung bisa berinteraksi ya, tetapi kalau hanya dengan orang dewasa, kemampuan sosialisasi mereka sangat terbatas. Jadi pada beberapa anak prasekolah menyebabkan mereka takut keluar rumah ya, yang harusnya 3 tahun itu sudah percaya diri keluar rumah, ini takutnya menjadi lebih berlebihan. Untuk pemantauan tumbuh kembang kita menggunakan beberapa parameter ya. Untuk pertumbuhan yang bisa kita nilai adalah berat badan, tinggi badan, dan pada anak usia di bawah 2 tahun kita gunakan lingkar kepala. Kalau yang ada di rumah biasanya alat timbangan ya, timbangan berat badan itu ada di rumah, sehingga orang tua bisa memantau apakah kenaikan berat badannya berlebihan. Harusnya anak prasekolah, anak balita itu setiap 3 bulan mungkin naiknya setengah kilo. Nah, di masa pandemi ini dalam 3 bulan bisa sampai naik 2-3 kg. Jadi itu sangat berlebihan, bisa kita lihat kumulatifnya setahun bisa sampai 10 kilo ya. Dan itu ada pada beberapa kasus yang datang untuk berkonsultasi, kenapa berat badannya meningkat sekali ya. Itu karena asupan makanan yang diberikan orang tuanya berlebihan. Tetapi untuk bayi memang terkendala karena tidak semua orang tua memiliki alat timbangan untuk mengukur bayi, dan itu menyebabkan pemantauan pertumbuhannya agak terkendala ya, karena bayi-bayi biasanya harus datang ke sarana pelayanan kesehatan untuk memantau pertumbuhan baik berat badan atau tinggi badan. Jadi kita lihat selama setahun pertama mungkin ya, yang memang patuh ada di rumah saja. Nah itu ternyata pada beberapa bayi mengalami kenaikan berat badan yang kurang ya. Tapi untuk anak prasekolah, untuk anak sekolah dasar, jarang yang ditemui berat badannya kurang. Malah yang banyak dijumpai adalah kenaikan berat badan yang berlebihan. Dan itu mereka bisa pantau sendiri di rumah dengan mengukur berat badannya.